sakit ini. Terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya mengetahui identitas dari namanya Ibu. Ibu namanya siapa, Bu? Nama saya Ibu Popi. Ibu Popi, berapa usianya Bu Popi? 45 tahun. Pekerjaannya apa, Bu? PNS. PNS. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf kranial. Pemeriksaan fungsi saraf kranial ini Ibu berfungsi untuk mengetahui kedua 12 nervus ini bekerja dengan baik atau tidak. Nah, saraf kranial ini Ibu berfungsi untuk pekerjaan seperti mengunyah, pada saat Ibu mengunyah, makan, melakukan aktivitas sehari-hari atau melakukan metabolisme dalam tubuh menggunakan saraf-saraf dari kranial ini Ibu. Jadi pada saat nanti kita melakukan pemeriksaan Ibu bisa mungkin lebih mengerti karena saya akan melakukan pemeriksaan seperti menyuruh Ibu untuk makan, menelan, mengikuti instruksi saya. Ini berfungsi untuk menegakkan diagnosis dari keluhan-keluhan yang Ibu rasakan sehingga Ibu bisa datang ke sini atau rumah sakit. Jika Ibu kurang nyaman terhadap saya, Ibu bisa bilang nanti saya cari gantikan orang dokter atau dokter lain. Ya, jadi Ibu bersedia, Jiki? Iya. Silahkan tanda tangan Ibu. Saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Jadi untuk pemeriksaan pertama itu pemeriksaan olfaktorius atau mengetahui fungsi penciuman dari Ibu. Ibu bisa tutup matanya Ibu. Ya. Jadi Ibu bisa tutup hidungnya satu. Ya. Ibu bisa rasakan baunya ini Ibu rasa apa? Bau apa? Bau kopi. Kemudian hidung yang satunya Bu. Ini Ibu Bau rasa bau kopi, apa? dokter. Bau kopi. Ya, silakan buka Bu. Jadi karena untuk olfaktorius, nervus olfaktoriusnya Ibu normal, Ibu dapat mencium baunya, yaitu bau yang ini adalah bau kopi, di mana intensitas hidung yang pertama, hidung kanan maupun hidung kiri, intensitasnya Ibu di sini mampu merasakan dua-duanya dan tidak ada yang kekurangan ataupun kelebihan dari fungsi saraf penciumannya Ibu atau normal. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan dari celah palpebra. Pemeriksaan celah palpebra ini Ibu bisa melihat saya melakukan inspeksi pada celah palpebranya Ibu. Di sini tidak ada kelainan, intak untuk celah palpebranya. Ibu bisa mengedipkan mata atau menutup mata, kemudian buka matanya. Di sini tidak ada kelainan, celah palpebranya normal, intak, dan dalam maupun kanan maupun kiri celah palpebranya normal. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan inspeksi pada pupil, di mana kita menilai ukuran dan bentuk dari pupil kanan dan maupun pupil kiri. Untuk pupil kanannya kita melihat ukurannya di sini untuk kanan dan kiri normal dan berbentuk bulat. Kemudian tepinya tidak bergerigi, dan di sini saya lihat antara kanan dan kiri simetris. Jadi untuk bentuk dan ukuran dari pupilnya Ibu normal. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan respon terhadap cahaya. Respon ini ada langsung dan ada pemeriksaan tidak langsung. Di sini kita menilai untuk pemeriksaan langsung dulu. Ibu bisa melihat jauh ke depan. Jangan berfokus pada cahayanya. Nanti saya gerakkan ke matanya Ibu, ini cahaya, Ibu bisa tetap fokus. Dan ini untuk kedua matanya normal, di mana pada saat mesenteri atau memberikan cahaya refleks pada matanya Ibu normal karena ada proses mengecil dari pupil matanya Ibu. Kemudian kita melaju ke pemeriksaan refleks cahaya tidak langsung.
dimana ibu posisinya normal tadi. Kemudian posisi ini kita melihat mata sebelahnya apakah ikut mengecil atau tidak. Di sini pada saat kita mau melakukan refleks cahaya, di sini tampak normal, di mana ada pengecilan pada pupil pada saat disenteri mata kanan dan ikut juga untuk mata kirinya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan reaksi pupil terhadap benda dekat. Pemeriksaan reaksi pupil terhadap benda dekat, ibu bisa fokus kayak tadi. Kemudian pada saat sedekatkan ibu bisa beralih ke matanya ke arah ini, bendanya. Ibu dari jauh, kemudian dekat. Di sini ada tampak normal, di mana pada saat saya dekatkan bendanya, ibu refleks pupilnya mengecil yang menandakan normal. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan bola mata, di mana kita menilai nervus 3, 4, dan 5. Pemeriksaan bola matanya ini kita melakukan inspeksi pada bola matanya apakah ada kelainan atau tidak. Untuk pergerakan bola matanya ini ibu bisa ikuti gerakannya, tapi matanya saja, kepalanya tidak boleh bergerak. Matanya saja. Kita mulai ya Bu. Kemudian ke atas, ke bawah. Jadi untuk pupil matanya pergerakannya normal, tidak ada kelainan ataupun keterlambatan proses pergerakan dari bola matanya ibu. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kekuatan otot temporal dan masseternya. Kekuatan otot ini ibu bisa dapatkan giginya atas dan bawah. Kemudian kita buka, boleh kita gigit lagi. Di sini tampak normal. Untuk otot masseternya, ibu mohon maaf, buka gigi kita, kemudian buka, kemudian tutup. Kemudian untuk temporalnya ibu bisa buka lagi, kemudian tutup. Ya, di sini untuk otot temporalnya normal, tidak ada kelainan, tidak ada refleks lain dari otot temporal dan otot masseternya. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan sensorik pada wajah. Untuk pemeriksaan sensorik pada wajah ini kita menilai dari nervus cranialis dan nervus trigeminus. Trigeminus ada mandibula dan maxillaris. Kita mulai. Ibu bisa bilang kalau sesentuh terasa ada rasa seperti tersentuh pada rasa bergeser Bu. Rasa Bu? Serasa Bu. Rasa? Iya, saya rasa. Iya, saya rasa. Di sini pada saat saya melakukan sensitasi dengan kapas, ibu bisa merasakannya. Jadi untuk nervus sensoriknya normal ibu. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik wajah atau nervus cranialis dan nervus facialis. Untuk nervus cranialis dan nervus facialis, ibu ikuti gerakan saya. Mengerutkan alisnya ibu, kemudian buka lagi, tutup matanya ibu, buka matanya, kemudian posisi tersenyum, kelihatan gigi, kemudian tutup, kemudian ibu kayak meniup balon, kemudian mencembungkan pipi, lebih besar lagi Bu. Ya, di sini untuk refleks motoriknya ibu normal, tidak ada kelainan, ibu bisa berfungsi dengan baik untuk sistem sarafnya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pengecapan dari ovulanya ibu. Pengecapannya ini kita mulai dengan
Ibu ini Ibu bisa minum. Bisa bilang kepada saya ini rasanya apa, Bu? Ya, Manis, dokter. manis. Jadi untuk indera pengecapannya Ibu merasakan manis, ini adalah air gula. Nah, untuk pemeriksaan pengecapannya Ibu normal karena Ibu bisa merasakannya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kemampuan menelan. Untuk pemeriksaan kemampuan menelan, kita melihat ovula, faring dan palatomolenya Ibu. Apakah ada kelainan saat fungsi menelannya? Ibu buka mulutnya. Buka lagi, Bu. Di sini untuk fungsi menelannya, untuk bagian ovula pada saat istirahat tidak ada kelainan, di mana tidak ada deviasi ke kanan dan ke kiri untuk posisinya. Begitupun juga untuk palatomole pada saat istirahat, di sini tidak ada kelainan, normal, tidak ada peradangan, tanda-tanda peradangan atau inflamasi pada palatomolenya. Kemudian untuk faringnya normal, tidak ada kelainan juga. Tidak ada tanda-tanda kemerahan atau peradangan pada faringnya Ibu. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan refleks GHC. Untuk pemeriksaan refleks GHC kita menilai nervus 9 dan 10-nya. Ibu bisa buka mulut. Untuk pemeriksaan GHC-nya kita menilai bentuk ovulanya, faringnya. Di sini tidak ada kelainan, berfungsi dengan baik, tidak ada tanda-tanda peradangan, dan bagian ovulanya normal, tidak berdeviasi juga, dan posisinya normal untuk palatomole dan dinding faringnya pada saat dikasih masuk spatel, tidak ada kelainan atau normal. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan refleks kornea. Ibu saya sentuh sedikit bagian ini menggunakan ini. Di sini untuk refleks korneanya normal, mana normalnya itu pada refleks kornea pada saat saya berikan rangsangan seperti tisu didekatkan di bagian matanya akan terkedip yang menandakan refleks korneanya normal. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan fungsi menelan. Untuk pemeriksaan fungsi menelan Ibu bisa makan ini buahnya. Ya, kemudian Ibu bisa telan. Nah, kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan refleks menelan air minum. Untuk refleks menelan air minum Ibu bisa rasakan. Kemudian kita telan. Dan di sini fungsi menelannya normal untuk minum dan makannya. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nervus dari musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Ibu bisa menghadap ke samping sini. Ada nyeri, Bu? Tidak ada, dokter. Kemudian sebelahnya ada nyeri, Bu? Tidak ada, dokter. Kemudian normal ke atas. Ada nyeri, Bu? Tidak ada. Di sini untuk refleks dari musculus sternocleidomastoidusnya normal. Kemudian pada saat melakukan penekanan, kemudian turunkan, Bu, dagunya. Di sini tidak ada kelainan pada saat saya memberikan tahanan di musculus sternocleidomastoidusnya. Pemeriksaan selanjutnya untuk musculus trapezius. Untuk musculus trapeziusnya bisa tegak, Bu. Kemudian penekanan. Angkat bahunya, Bu. Kemudian turunkan. Angkat, turunkan. Di sini normal untuk musculus trapeziusnya. Untuk refleks
bagian nervusnya normal. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan lidah pada saat dijulurkan. Untuk pemeriksaan lidah pada saat dijulurkan, kita lihat, silahkan julurkannya normal. Di sini kita mulai dari lidahnya, apakah ada tanda kelainan pada lidahnya. Di sini saya melihat, julurkan lagi Bu, normal, kelihatan begini. Jadi kelainan pada bagian lidahnya normal. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dagu. Dimana pemeriksaan dagu ini Ibu, mohon maaf, saya melakukan inspeksi dan palpasi. Kemudian tersenyum Ki Bu. Kemudian tidak tersenyum, murun. Kemudian kita kasih bikin buta. Di sini normal, tidak ada kelainan. Jadi secara keseluruhan untuk nervus kranialnya itu, fungsi saraf kranialnya Ibu normal, tidak ada kelainan, dan semoga Ibu bisa sehat selalu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemeriksaan nervus kranial, fungsi saraf kranial telah selesai.